Mungkin Pak Bahru di kelas lain, Ustaz. Coba tanya di grup. Halo, Pak Ikram. Ya. Pak Bahrun belum hadir. Belum ada, Bu. Oh ya.
Baik, minta maaf ini Bu, saya kira ini sudah lama nunggu ya, sudah lama di pagi ya? Ya lumayan, Pak. Memang jadwal kita jam 8 ya? Iya, jam 8, Pak. Aduh, saya lihat jadwal yang tertulis jam 9.45. Jadi saya minta maaf ini. Iya, iya. Allah. Ada yang sempat kasih tahu juga, jadi saya lihat di grup. Saya lihat ada siapa tadi yang share tadi itu baru saya kaget. Saya lihat jamnya memang kalau angkatan 71 jam 8 ya. Oh, ini masih pendalaman agenda 2 ya? Masih pendalaman agenda 2 ya? Iya, iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba saya cari materi saya dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Tidak bisa share screen, bisa minta tolong dari situ share screen-nya. Oh, materi anu Pak yang untuk Masih pendalaman agenda 2. sambungan yang kemarin Pak. Iya, hari ini sambungan yang kemarin. Baik. Kita coba umpan balik. Ada? Iya Pak, masih sementara saya. Yang ini Pak. Iya, jadi kembalikan ke depan dulu. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Jadi pertama saya minta maaf, saya keliru melihat jadwal. Saya berpikir mulainya 9.45. Ternyata 9.45 itu yang angkat 68. Angkatan 68. Saya tidak lihat ada angkatan. Baik, pada pertemuan sebelumnya teman-teman kita sudah bicarakan ada 2 nilai ya. Nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Dan kita akhiri dengan tugas. Tugasnya apa? Menyusun salah satu pekerjaan atau tugasnya Bapak dan Ibu di kantor. Kemudian dicoba dibuatkan tahapan-tahapan pekerjaannya. Kemudian di tahapan-tahapan itu diintegrasikan dengan nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk menambah 3 nilai yang tersisa, yaitu etika publik atau etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Oke, kalau tidak keliru begitu kemarin ya sampai nasionalisme saja. Iya, Pak. Nah, begini. Mudah-mudahan, ini harapan saja, mudah-mudahan apa yang sudah teman-teman susun kemarin itu tidak berubah lagi. Artinya sudah diprediksi itu yang akan menjadi
cikal bakal untuk menyusun rancangan. Tetapi kalau toh berubah, kalau bisa hari ini tidak berubah lagi. Misalnya berubah ya, kita geser isunya. Boleh, boleh. Nah, ketika kita masuk di pertemuan yang kedua ini, kalau dapat, hari inilah kalau mau bergeser, hari ini terakhir. Karena minggu depan kita umpan balik. Kita mau periksa semua kelengkapannya, rancangan aktualisasinya. Sudah dalam bentuk tabel yang utuh. Sudah lengkap dengan outputnya, lengkap dengan rencana bukti fisiknya, lengkap dengan waktunya. Yang ke depan itu. Olehnya kalau hari ini bergeser, kemudian minggu depan juga bergeser, dan tidak tuntas-tuntas. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau bergeser hari ini, kalau bisa terakhir hari ini. Bisa terakhir, difinalisasi. Kan ceritanya Bapak dan Ibu ini sudah pernah dibekali bagaimana memvalidasi isu, bagaimana menganalisis sebab. Ya, dari sanalah Bapak dan Ibu berkonsultasi ke mentor. Dari hasil validasi isu itu. Jadi isu itu tidak bisa keluar dari tempat pekerjaan. Dan ada catatan berikutnya, kalau penguji jeli, dia akan mempertanyakan isu itu dari mana semua sumbernya. Nah, makanya cara mengangkat isu itu dia berangkat dari agenda kedudukan dan peran. Jadi terwakili manajemen ASN, terwakili pelayanan publik, terwakili whole of government. Baik. Kita langsung masuk karena ada 3 nilai yang akan kita dalami ini. Lanjut Ibu, siapa hostnya? Ya, etika publik. Nah, lanjut. Nah, kalau untuk memahami atau untuk menyegarkan ingatan tentang apa isinya etika publik itu, teorinya ada di modul. Jadi kita tidak menjelaskan lagi ini, karena ketika Bapak dan masuk lepas dari MOOC, dianggap sudah memahami dan mengingat. Sehingga materi selanjutnya pendalaman. Pendalaman itu analisis dan penerapan. Sudah analisis dia dan menerapkan. Itu bedanya. Kalau di MOOC, teman-teman baca modul dalam rangka memahami. Dari memahami itu dia mengingat. Nah, dari modal memahami dan mengingat itu diangkat kelasnya menjadi menganalisis dan menerapkan. Jadi tugas kita hari ini, selama pendalaman agenda ini, tidak lagi menyebutkan apa yang dimaksud dengan kode etik. Kode etik adalah sebagai berikut, 1, 2, dan tidak lagi seperti itu. Karena dianggap sudah selesai di MOOC. Bapak dan Ibu sudah ambil modulnya, kemudian pelajari, nah, sudah. Muncullah pemahaman. Nah, hari ini saya ingin tunjukkan untuk mengingatkan kembali teman-teman, kalau ingin memahami kode etik perilaku, PNS atau pejabat publik itu ada di modul. Saya tidak jelaskan lagi 1, 2, 3 sampai 10 itu. Nggak lagi, bukan ruangannya ini. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik itu seperti apa? Nah, itu juga sudah lewat. Begitu seterusnya. Sampai di modul itu digambarkan ilustrasi penerapan etika publik. Jadi begitu Bapak dan Ibu mengetahui pengertiannya, memahami bentuk-bentuknya, di modul itu digambarkan ilustrasinya. Bahkan untuk melengkapi pemahamannya teman-teman, diberikan contoh studi kasusnya. Nah, sehingga pemahaman tentang etika publik menjadi paripurna dia. Itu pada tingkat pemahaman. Nah, sekarang bagaimana tingkat analisis dan penerapan? Nah, inilah yang kita lanjutkan ini. Menganalisis dan menerapkan. Jadi dalam teori taksonomi Bloom, saya kira Bapak dan Ibu guru tahu teori itu. Kalau murid itu tingkatan pertama C1 memahami. C2 mengingat. C3 dia masuk menganalisis. C4 dia menerapkan. Selanjutnya dia mengevaluasi dan menciptakan. Itulah tingkat belajar yang tertinggi itu mengevaluasi dan menciptakan. Nah, hari ini kita
menganalisis dan menerapkan. Mari kita analisis nilainya. Lanjut. Nah, sebelum dianalisis, yang host, siapa yang hostnya ini? Hostnya siapa? Ibu Satriani. Iya, Pak. Nah, jadi nanti diperbaiki ini ada, karena materinya dibuat tergesa-gesa, seperti terbuka dengan transparan itu sama saja. Ya. Nah, kemudian apa yang sama lagi? Bersikap sopan. Nah, bersikap sopan dengan sopan itu sama. Silakan salah satunya ya, antara sopan dengan bersikap sopan hilang satunya. Ya. Nah, inilah yang kita analisis, kemudian kita terapkan. Pertama, jujur. Nah, menurut teman-teman, apa itu jujur itu? Kalau dianalisis lebih jauh. Supaya tidak mengantuk, ngomong saja apa saja yang bisa disampaikan. Jujur adalah Tidak berkata bohong. Dapat dipercaya. ya sudah seperti itu. Tidak berkata bohong, dapat dipercaya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ingat, kata jujur ini berulang kalau tidak salah di 3 nilai dasar. Ada jujur di akuntabilitas, ada jujur di etika publik, ada jujur di anti korupsi. Nah, jujur yang di etika publik, mungkin teman-teman betul itu. Secara etika betul. Berkata apa adanya, berkata sesuai fakta. Itu mungkin pengertian jujur dari sisi etika. Tapi kalau dari sisi korupsi belum tentu seperti itu. Nah, ini yang perlu didalami itu ya. Teman-teman sudah pernah lihat itu, sudah pernah lihat perbandingan. Ada tabelnya, dibuat tabel jujur menurut anti korupsi. Kemudian tabel 2 jujur menurut akuntabilitas. Jujur menurut etika publik. Pernah lihat tabel itu? Hah? Pernah? Pernah dapatkan itu? Saya mau konfirmasi, pernah dapat itu? Perbedaan itu? Belum, Pak. Kalau saya Belum ya? belum. Pernah. Ada ya? Ada dalam grup. Ada Pak. Ada. Ada di grup. Tunggu dulu, angkatan 71 ini ada grupnya nih? Ada Pak. Ada, Pak. Saya pernah kirim di grup atau tidak salah? Ya, Iya. sudah Pak. Nah, itu yang didalami. Itu didalami, karena di situ nanti akan ditanya. Tunggu dulu, saya ingin, karena terlalu banyak angkatan ini. Ini baru saya berikan yang pertama di sini ya, yang kelanjutan ini. Iya Pak, baru Ya. pertama. Nah, saya agak lupa-lupa karena saya wajah-wajah ini kayak sudah berulang-berulang saya bertemu. Oke. Terbuka atau transparan. Yang dimaksud dengan terbuka itu apa? Coba dianalisis. Supaya ketika ditanya oleh penguji bisa menjelaskan. Terbuka itu apa sih? Coba. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi, Pak. Menyampaikan Berarti kejadian yang real itu, Pak, terbuka, tidak ada yang dirahasiakan. lantas kalau transparan sama. Sama Pak. Sama, Pak. Teman-teman selama ini pernah ikut upacara 17-an atau upacara hari Senin? Iya, Pernah Pak. Pak. Pernah dengar itu pembacaan Panca Prasetya Kors Pegawai Republik Indonesia? Pernah ya? Pernah Pak dengar itu? Pernah dengar itu? Pak Yenti pernah dengar itu orang baca Panca Prasetya Kors Pegawai Republik Indonesia? Pernah, Pak. Pernah dengar itu isinya apa? Salah satunya? Sudah lupa, Pak, karena biasa dengar dari TV saja. Nah, jadi Kalau saya segarkan ingatannya teman-teman. Salah satu isinya Panca Prasetya itu memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan. Dengar, saya ulang sekali lagi.
salah satu sumpah kita yang selalu kita bacakan setiap hari Senin atau setiap tanggal 17 itu adalah sanggup memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Nah sekarang yang mana yang terbuka itu, yang mana yang transparan itu, yang mana rahasia? Ya, itu namanya analisis. Kita masuk kepada tingkat analisis. Tidak sekedar paham, tidak sekedar ingat, tapi dianalisis. Nah, itu maksudnya. Jadi dibenturkan penguji, Anda malah kebingungan. Bagaimana maksudnya ini? Ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Tetapi di Sumpah Panca Prasetya Force ada juga yang disuruh dirahasiakan. Mana yang mau dibawa ini? Nah, rahasia itu, ciri-ciri rahasia ya, ada dua. Ada yang menurut sifatnya, ada yang menurut perintahnya. Yang menurut sifatnya contohnya apa? Sifatnya memang sudah rahasia. Tidak perlu lagi dijelaskan. Sifatnya rahasia. Ada Pak Dokter di sini, ada Pak Dokter? Tidak ada, Pak. Ada. Yang dari kesehatan siapa? Pak Abdal. Pak. Hah? Bu Andi Tenri. Abdal. Masih pasien Pak yang bersifat Abdal. rahasia. Abdal ini kita ketemu terakhir hari Kamis ya. Iya Pak. Ya. Oke. Jadi kalau dokter itu Pak, biar kamu tanya, biar kamu istrinya, biar kamu adanya kakaknya, dia kalau tanya, Pak dokter itu pasien si Anu itu apa penyakitnya? Tidak pernah dia kasih tahu. Tidak pernah. Karena menjamin kerahasiaannya pasien. Kenapa begitu? Karena sudah sifatnya begitu. Kalau nanti Pak dokter itu pergi buka itu rahasia penyakit pasiennya bisa menuntut sang dokter. Bisa menuntut. Kalau dia publisir, oh si Anu itu paru-parunya lubang 3 kali di. Kalau sampai begitu dia publisir, bisa dituntut karena melanggar etika. Yang melanggar etika publik. Jadi begitu Ibu ya. Ada yang menurut sifatnya. Kalau teman-teman guru apa yang menurut sifatnya dirahasiakan? Ujian nasional. SK ujian. Ya, Ujian. Ujian nasional. apa itu? Soal ujian nasional. SK ujian. Termasuk soal ujian. Soal ujian. Itu ciri-ciri rahasia itu di envelope saja di sebelah kirinya sudah ditulis rahasia. Itu sifatnya itu. Sudah sifatnya rahasia. Nilainya anak-anak. Nilainya anak-anak belum bisa dikasih tahu kalau hasil rapat mengatakan nanti pada pengumuman baru disampaikan ke siswa. Nah, itu artinya rahasia menurut perintahnya. Menurut perintah. Jadi kalau ditanya penguji, lantas apa yang dirahasiakan? Yang dirahasiakan itu sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintahnya. Gitu ya. Jadi semua pekerjaan kita ini harus dibuka. Bapak dan Ibu pernah lihat itu pekerjaan-pekerjaan di desa? Misalnya ada perbaikan jalan atau penimbunan jalan atau pengaspalan jalan. Apa yang ditulis di papan pengumumannya itu? Alokasi anggaran yang sudah dipakai. Itu keterbukaan, anggaran tidak boleh ditutup. Beban pekerjaan harus dibuka supaya publik bisa menghitung. Siapa yang mengerjakannya, berapa lama dia kerjakan. Yang seperti itu harus terbuka. Yang kemudian tulus ini saya tidak jelaskan tulus ini karena bisa membeda-bedakan pemahaman kita nanti. Nanti Bapak dan Ibu dalami saja karena begini yang dimaksud dengan mendalami. Ada nilai itu melahirkan indikator. Yang kita bicarakan ini indikator ini. Indikator dari nilai dasar etika. Ya, bedakan ya. Jadi indikator dari nilai dasar etika publik 1 jujur, 2 terbuka, 3 tulus, sopan, transparan, bertanggung jawab, tidak diskriminatif. Itu namanya Indikator. Nah, kalau ingin lebih dalam lagi, kalau indikatornya tidak jelas, masih umum sifatnya, maka perlu dilahirkan lagi sub-sub indikator. Kalau sudah agak terlalu umum pengertiannya, breakdown dia,
urai dia ke sub-indikator. Nah, pada saat sudah teknis, baru buatkan definisi operasional. Itu baru pendalaman namanya. Makanya saya tanya, apa yang dimaksud dengan ini? Itu artinya teman-teman sedang melakukan, mencoba membuat definisi operasional. Definisi itu bukan definisi menurut ahli, bukan menurut teori, tetapi yang kita bayangkan kejadiannya di lapangan. Definisi atau batasan operasional. Begitu ya. Jadi coba, misalnya, contoh, makan. Apa itu makan? Definisi operasionalnya apa? Padahal kita lakukan pemeriksaan itu makan. Memasukkan makanan Memasukkan makanan ke dalam mulut. Ya, tidak sampai di situ. Karena ada yang dimasukkan dibuang ulang, kayak tubuh. Ditelan dan dicerna, Pak. Jadi memasukkan bahan makanan atau memasukkan benda atau bahan makanan ke dalam mulut, dikunyah lalu ditelan. Itulah batasan operasional makan. Nah, seperti itu. Tulus itu yang Anda maksud apa tulus itu? Kan begitu. Sopan. Sopan itu bagaimana sopan itu? Bagaimana ini maksudnya sopan? Nanti ditanya penguji, coba jelaskan apa, kenapa ada nilai sopan di sana? Apa yang Anda maksud dengan sopan itu? Karena waktu kita terbatas, kita tetap bergabung nanti jam 9, jam 9.30 ya. Ya, terakhir sopan. Apa itu sopan menurut teman-teman kalau kita dalami? Karena ini pendalaman. Ya. Ini kata hari-hari juga kita sebutin. Mengucapkan salam Tetap ketika ramah. bertemu dengan orang lain. Ucapkan salam. Sebenarnya apa itu? ramah, Ramah, Tetap apalagi? ramah, Pak. Ramah, sopan. Kelakuan yang baik. Apalagi yang Misalkan di lingkungan kerja menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, Pak. Jadi sopan itu ada standar nilai-nilai yang berlaku umum. Ada standar nilai berlaku umum. Jadi itu yang kita rujuk. Yang sudah menjadi kesepakatan orang banyak. Baik bersumber dari norma adat, norma agama, dan norma-norma yang lain. Kecuali norma UNITA. Jadi ada standarnya. Sudah terstandar dia. Nah, kita tidak boleh melanggar itu. Misalnya saya datang mengajar di kelas pakai sarung. Sebenarnya itu bisa saja, tetapi menyalahi standar-standar umum. Sehingga orang mengatakan kita tidak sopan. Jadi standar umum itu, etika yang sudah berlaku, sudah disepakati orang banyak. Nggak bisa dibayangkan kalau teman-teman guru datang mengajar pakai daster. Padahal kalau dipilih menutup aurat, ya menutup aurat. Cuman persoalannya kan etika publik. Kan begitu ya. Jadi ada standarnya kalau bicara sopan. Oke. Sampai di sini, sebelum saya lanjut, ada yang perlu ditanya? Silakan. Daripada saya yang menjelaskan dari sini, ternyata Bapak dan Ibu sudah paham semua. Sekarang saya tanya apa yang tidak dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut Ibu. Ibu host lanjut. Komitmen mutu. Komitmen mutu lanjut. Nah, komitmen mutu ini, kalau Bapak dan Ibu mau belajar apa yang dimaksud dengan efektif, efisien, inovasi, di situ dia di modul itu. Jadi memang ini modul tidak sekedar dicari di MOC itu, tetapi memang kalau ada waktu dibaca. Ya, karena di situ landasan teorinya disusun oleh tim. Nah, di modul komitmen mutu itu yang dimuat tentang efektivitas, apa itu efisien, apa itu inovasi dan seterusnya. Kemudian bagaimana penerapan inovasi dan komitmen mutu. Bagaimana penerapan inovasi. Nah, sehingga dari sana bisa kita temukan indikator nilainya sebagai berikut. Lanjut. Nah, yang paling sedikit nilainya sudah komitmen mutu ini. Yang paling sedikit indikatornya.
Jam 9.45, angkatan 68. Ya, dari semua nilai dasar, yang paling sedikit indikatornya sudah ini. Nah, ada salah tulis ini, Ibu host, Iya. Ibu co-host ya, Iya, ada Pak. salah tulis itu. Ya harusnya. Bukan, ya, K-nya dihilangkan saja. Efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu. Nah, apa itu efektif? Kira sudah kita singgung-singgung. Efektif itu apa? Capaian suatu tujuan secara maksimal, Pak. Ya, bagus. Yang lain? Mencapai tujuan secara maksimal. Kalau yang lain masih ada? Efektif itu apa? Jangan ragu, karena begini. Salah satu cara menghalau ngantuk itu bicara. Mengantuk-mengantuk, ngomong saja. Respon saya itu pasti tidak ada yang salah. Semua benar. Apa yang Bapak sampaikan, betul. Ada yang tambah satu lagi, efektif itu apa? Untuk mendapatkan hasil. Ya. Mendapatkan hasil. Jadi begini ya, nanti dibaca di modulnya. Efektif itu perbandingan tenaga yang digunakan dengan hasil yang rasional. Itu efektif. Jadi misalnya begini, Ibu bikin apa di sekolah? Bikin apa? Bikin taman di depan kelas. Mengerjakan taman itu melibatkan 30 tenaga kerja. Itu dianggap tidak efektif. Bisa diminta di input dulu di unit di mute. Ya, oke. Jadi begitu ya. Jadi efektif itu perbandingan penggunaan tenaga dengan hasil yang rasional untuk pekerjaan tertentu. Contohnya, Ibu membuat taman di depan kelas, melibatkan 30 orang. Karena resiko di birokrasi itu, di organisasi birokrasi, resikonya semua menggunakan uang pemerintah atau uang negara. Nah, semakin banyak orang digunakan, semakin banyak honor yang dikeluarkan. Nah, sementara pekerjaannya tidak rasional dibandingkan dengan jumlah tenaga, maka dianggap tidak efektif. Atau bahasa lainnya begini, kalau bisa dimuat dengan gerobak, kenapa harus sewa trek? Nah, gitu. Jadi ada perbandingan rasional. Kemudian kalau efisien apa? Ketepatan realisasi Proses pekerjaan yang menghemat waktu, Pak. Tenaga Ya, dan pekerjaan biaya. betul. Ya. Jadi perbandingan antara waktu dan hasil yang digunakan yang rasional. Jadi dibandingkan waktu dan hasil. Rasional apa tidak? Masa membuat taman itu dibutuhkan waktu 3 bulan. Sementara setiap bulan harus keluar honornya orang. Nah, itu menjadi tidak efisien. Nanti dibaca ulang modulnya itu. Kemudian inovatif. Apa itu inovatif? Inovasi apa? Menghasilkan sesuatu yang baru. belum pernah ada. Ya. Jadi pastikan ada kebaruan. Dabarani kita ngomong, oh ini inovasi. Apanya inovasi? Apanya yang baru di sini? Apanya yang baru? Jadi namanya kebaruan ini, Bapak dan Ibu, tidak mutlak original baru. Karena sudah sulit ditemukan yang inovasi betul-betul baru. Sudah sulit ditemukan. Coba tunjukkan kepada saya, menurut teman-teman, ada inovasi baru, betul-betul baru. Sudah sulit ditemukan yang baru. Sulit. Kalau motor Suzuki itu mengusung apa yang semacam jargon itu, apa yang diusung oleh Suzuki itu? Inovasi tiada henti. Nah, apanya diinovasi? Paling cuma lampu remnya dari bulat jadi segitiga, lampu depan segitiga dikembalikan segi 4. Cuma itu saja.
Tetapi akibat perubahan itu, penambahan perubahan itu menyebabkan berubahnya harga. Motornya, sesungguhnya motornya tidak dimodifikasi karena motor itu engine-nya, mesinnya. Jadi coba tunjukkan ke saya yang mana inovasi baru. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada Pak, ada inovasi yang original baru. Yang mana? HP yang Anda pakai itu yang Android itu sudah ditemukan oleh Graham Bell sekian abad yang lalu. Sekian abad lalu sudah ada itu telepon itu. Graham Bell sudah temukan itu. Mengalami proses modifikasi, akhirnya mencapai bentuknya yang paripurna seperti Android sekarang. Jadi tidak ada yang baru. Nah, Bapak dan Ibu, kalau mengambil sesuatu dari luar, apa ATM, apa itu ATM? Apa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ambil dari luar, tidak apa-apa. Kita amati dari luar, dari YouTube, dari mana saja. Kemudian, tapi jangan copy paste. Kalau misalnya ada metode belajar yang Anda temukan di media sosial, kemudian ada praktekkan di tempat Anda mengajar, itu bukan inovasi. Kalau toh itu inovasi paling rendah nilainya. Karena itu replikasi tanpa modifikasi. Bahasa gampangnya copy paste. Jadi tidak modifikasi, tidak inovatif. Jadi inovatif itu pastikan ada yang ditambah atau yang dikurangi. Akibat penambahan dan pengurangan itu menjadikan alat itu semakin efektif. Jadi tidak ada gunanya juga ada kebaruan, ada inovasi, ternyata hasilnya lebih bagus dari hasil yang sebelumnya. Sebelum inovasi. Jadi inovasi itu pastikan ada kebaruan. Kalau betul ini baru, penguji tanya, coba tunjukkan mana yang baru ini. Kira begitu ya. Yang terakhir, nilai dasar komitmen mutu itu indikator terakhirnya adalah sebagai PNS kita selalu berorientasi kualitas. Selalu kita berpikir perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas metode, perbaikan kualitas media, perbaikan kualitas cara, dan seterusnya, dan seterusnya. Alat-alat yang digunakan selalu diperbaharui. Oke. Inilah ini ada 4 indikator dari nilai dasar komitmen mutu. Ada komentar? Silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Tidak ada pertanyaan? Mudah-mudahan karena jelas ya, bukan karena bingung atau mengantuk. Jadi persoalan kalau karena mengantuk ini, tiba saatnya nanti ditanya oleh ibu penguji, Bapak dan Ibu tidak bisa kalau ditanya nanti cuma bahagia mentor. Pasti mentor dia tundukkan juga kepalanya. Itu apa kau pikir MOC 16 hari, tidak ada hasilnya. MOC itu 16 hari itu Bapak Ibu. Cukup lama waktunya untuk mengakses itu, 16 hari. Dan dibuka kapanpun Bapak mau akses itu boleh. Apalagi kalau coach ditanya kalau memang, karena begini Bapak Ibu, bedakan itu tugas atau fungsinya coach dengan mentor. Kalau konten, isi itu ada di mentor, ada di teman-teman itu konten. Kenapa mengambil objek ini yang jadi sasaran perubahan? Coach tidak boleh ikut campur karena tidak ada kewenangannya coach di situ. Tidak bisa, itu soal konten. Kalau terjadi apa-apa yang bertanggung jawab peserta dan mentornya. Makanya kita tidak ikut campur soal kontennya. Tetapi kalau proses, disitulah baru masuk itu coach. Nah, kalau pertanyaannya konten, kita diam. Kita diam saja kalau konten pertanyaannya. Tetapi ketika dia bertanya tentang proses, baru coach itu bicara. Oh, begini maksudnya Ibu Andi Naila itu. Ibu Andi Naila. Maksudnya begini Pak penguji, kalau yang dimaksud Muhammad Abdal itu begini.
Karena kita ikut proses dari awal. Kita bisa kawal ya. Tapi kalau sudah konten, nggak bisa. Nah, kita ini bicara konten ini. Bicara konten. Nah, posisi saya kan narasumber. Posisi saya sekarang ini fasilitator. Bukan sebagai coach. Jadi di sinilah ruang kita untuk mematangkan itu. Makanya menggunakan istilah pendalaman. Penguatan dan pendalaman. Mau mendalami ini barang. Jadi Bapak dan Ibu sudah belajar di MOC, belajar tentang pemahaman supaya diingat. Nah, hari ini didalami. Untuk apa didalami? Untuk siap-siap diterapkan. Oke? Kalau tidak ada, lanjut itu. Kita masuk pada nilai dasar yang terakhir. Anti korupsi. Coba kasih lihat modulnya. Nah, bagaimana membangun kesadaran anti korupsi itu? Ya, baca itu modul. Jadi saya tidak jelaskan di sini. Bukan di sini lagi. Kalau teman-teman tahu, ini anti korupsi ini dulu dijelaskan kalau tidak salah 18 JP, 2 hari pertemuan. Hari pertama 9 JP. Lanjutkan hari kedua 9 JP. Jadi berbusa-busa kita berdiskusi di kelas. Nah, hari ini dibalik. Dibalik cukup ditunjukkan, kemudian diberi tugas Bapak dan Ibu yang berkreasi. Kira-kira kalau seperti anak-anak, ya, saya hanya kasih pacul, kemudian saya kasih tunjuk itu sawah, silakan mau di apa. Kira-kira begitu hari ini. Saya kasih tunjuk. Yang harus dikuasai di anti korupsi ini, pertama bagaimana supaya orang sadar anti korupsi. Pertanyaannya bagaimana caranya itu Pak? Baca di modul. Itu jawaban singkat. Karena tidak mungkin lagi saya jelaskan di sini, hanya 2 JP. Kita sudah mau bubar lagi. Tinggal 30 menit bubar sudah. Kemudian bagaimana supaya menjauhkan orang dari sikap korupsi? Tidak mungkin lagi dijelaskan di sini. Lantas di mana kita orang dapat? Ya lagi-lagi baca di modul. Di mana modulnya Pak? Di MOC. Yang 16 hari. Yang berikutnya membangun sistem integritas. Apa itu? Kalau jangan sampai kita salah paham. Karena selama ini kalau sudah membangun sistem itu sistem digital. Ini sistem integritas. Apa maksudnya integritas? Memiliki kepribadian yang kuat Pak. Misalkan misal ada yang mau menyogok kita, kita tolak dengan cara yang halus tanpa menyinggungnya Pak. Itu integritas diri. Integritas. Jadi kepribadian yang kuat ya. Ya Pak. Kebalikan dari integritas. Timur Leste itu kenapa dengan Indonesia? Apa yang terjadi Timur Leste dengan Indonesia? Disintegrasi. Terpisahnya nilai-nilai dalam dirinya. Kalau dibawa ke integritas. Terpisah. Dirinya jalan sendiri, nilai jalan sendiri. Nah, ini integritas. Jadi ada membangun sistem. Sistem itu kan rangkaian komponen yang saling mendukung, bekerja sama mencapai tujuan. Itu sistem. Pengertian sistem itu baku itu. Ahli siapapun yang Anda baca bukunya, coba lihat. Sistem adalah rangkaian komponen atau rangkaian unsur yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya mencapai tujuan bersama. Jadi ada sistem di dalam diri. Kejujuran, keberanian, etika, terintegrasi. Kemudian pembiasaan nilai-nilai anti korupsi. Ada berapa nilai anti korupsi? Sebutkan salah satunya. 9, Pak. Ya, salah satunya. Jawab. Aturan, Pak. Disiplin, Jujur, mandiri, peduli. kerja keras. Pernah dengar istilahnya itu? Ada akronimnya itu. Pernah dengar istilah itu? Akronim singkatan dari nilai itu. Belum Pak. Hah? Siapa yang tahu itu singkatannya supaya mudah diingat? Ada teman-teman yang tahu?
nilai korupsi yang 9 itu, nilai anti korupsi yang 9 itu, tahu singkatannya apa? Ibu Andi tahu? Oh, tidak tahu. Jadi saya mau kasih ingat, untuk memudahkan mengingat itu ada singkatannya. Coba lanjutkan Ibu. Nah, oh hilang katakannya ya. Huruf K. Ya. Nah, ini disingkat oleh teman-teman menjadi Jupe Mandi Takesebea. Jupe Mandi. Jupe berarti jujur peduli. Mandi mandiri. Ya. Mandi di Takesebea itu tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Jupe Mandi Takesebea kata. Jadi mandi itu mandiri dan disiplin. Kalau Jupe jujur peduli, mandi mandiri dan disiplin. Takesebea itu tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Nah, ini nilai dasar anti korupsi yang terakhir. Jujur. Nah, jadi terulang dia Bapak Ibu ya. Kalau Anda baca tabel yang saya sebar kemarin itu kelihatan sudah. Nah, nanti sekarang begini. Kemarin kan saya disuruh melengkapi di Klopjar itu ternyata Bapak dan Ibu, ini kan barang baru. Jadi saya juga baru paham. Tidak ada hari yang lewat tanpa tugas. Gitu. Sehingga jeda beberapa hari, misalnya hari ini kita hari Sabtu ya, hari Sabtu, ketemu kembali kita hari Rabu. Maka Senin Selasa itu harus ada tugas. Ternyata begitu. Nah, makanya saya tambah itu tugas itu. Karena Ibu kalau di angkatan 71 siapa petugasnya? Ibu Emi itu siapa ya? Angkatan 71. Oh Pak Asep, siapa? Pak Rahmat bukan? Oh, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat nanti saya upload dengan Pak Rahmat ada tambahan tugas itu ya. di hari Senin Selasa. Atau sudah masuk semua barangkali ya? Sudah masuk di sistem barangkali? Yang di sistem Pak, tugasnya sama semua Pak, yang kayak kemarin Bapak kirim di grup itu yang Pak. saya tambah. Saya tambah karena memenuhi itu. Nanti saya kirim dengan Pak Rahmat nanti lanjutkan ke. Jadi ada penambahan. Nah, kebetulan tugas itu saya buat. Di situ ada perintahnya membedakan definisi operasional jujur di 3 nilai dasar yang berbeda. Begitu juga tanggung jawab di 4 nilai dasar yang berbeda. Nah, sementara teman-teman sudah terlanjur saya kirim tabelnya ya. Sudah ada tabelnya itu. Nah, nanti kalau jawaban itu yang digunakan, jangan copy paste itu. Bikin definisi ya kurang lebih itu juga. Pakai kalimatnya Bapak dan Ibu ya. Ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Ya, gitu. Jadi kelihatan di sana itu karena hasil membaca modul bisa Anda bedakan. Jujur, peduli. Kalau orang jujur, kemungkinan dia tidak korupsi. Betul kira-kira? Kalau nilai itu yang dibawa. Insya Allah Pak. Ya, karena dia bekerja sesuai dengan dasar, sesuai dengan aturan. Karena dia jujur. Peduli. Peduli ini maksudnya bagaimana? Nanti Bapak dan Ibu tidak pernah pakai nanti nilai peduli ini karena tidak paham. Apa maksudnya peduli? Peduli dengan siapa ini? Nah, nanti coba karena Peduli dengan barang aset-aset negara Pak kalau berkaitan dengan korupsi. Nah, penjelasan itu hanya bisa Anda dapat setelah membaca modul. Yakin saja. Hanya bisa Anda dapat setelah membaca itu. Karena tidak bisa dikarang-karang sendiri. Karena kata yang sama boleh jadi berulang di tempat lain. Nah, kalau biasanya kita kalau satu kata itu dimanapun ditempatkan maknanya sama. Selalu begitu kita kalau sehari-hari begitu. Nah, hanya orang-orang yang membaca modul, yang mau menganalisis, baru menemukan pemisah benang merah yang jelas antara jujur di satu tempat dengan jujur di tempat lain.
Mandiri. Mandiri itu maksudnya apa? Siapa tahu sudah ada yang pernah baca-baca mandiri. Ya. Kemudian disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi begini Bapak dan Ibu, ini yang nilai dasar yang terakhir. Nah, tugas yang kemarin itu untuk individunya dilanjutkan untuk mengintegrasikan 3 nilai yang tersisa. Yang ini. Ya. Nah, kalau ada teman-teman yang merubah sasaran yang diperbaiki, yang dipersiapkan menjadi rancangan, kalau tahu berubah, tidak apa-apa berubah, dengan catatan pakai yang baru, selipkan atau integrasikan indikator ini, tambah dengan 2 indikator sebelumnya. Sehingga dia menjadi 5 indikator lengkap. Jadi saya ulangi Bapak dan Ibu, yang diaktualisasikan itu bukan pekerjaan, tetapi nilai dasar. Bagaimana kita mengaktualisasikan nilai dasar sementara kita tidak paham nilai dasar itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Harus paham dulu, kemudian dia analisis, baru bisa dia terapkan. Setelah itu baru dievaluasi, hasil evaluasi, ciptakan lagi yang baru. Kira begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Nah, tugas individu. Individu ini menambah nilai dasar ini. Kemudian ada tugas kelompoknya ini. Barangkali sudah teman-teman sudah karena tuntutan hari, ini sudah dikirim barangkali, sudah selesai barangkali. Iya Pak, sudah dikerja kemarin Pak. Sudah dengan 5 nilai itu ya? Sudah lengkap ini 5 nilai, 5 nilai dasar. Di hari tanggal 22 yang 2 nilai, yang kemarin tanggal 23 3 nilai ini Pak. 3 nilai. Yang kelompok? Yang kelompok juga kemarin dikumpul Pak. Kemarin dikumpul. Nah, hari ini nanti saya kirim dengan untuk, karena kita ketemu kembali nanti hari Rabu, maka Senin Selasa nanti ada tugasnya, nanti diupload Pak Rahmat. Minta tolong Pak Rahmat. Ya, untuk tugas selanjutnya. Nah, sekarang perbaiki itu Pak, sambil menunggu ini, meskipun itu tidak wajib untuk di-store ke Lobjar, coba dianalisis baik-baik itu 5 nilai itu. Tidak pasca, karena pertemuan terakhir kita umpan balik. Setiap orang memaparkan rancangannya. Kita umpan balik. Jadi kita ini di sini ada berapa orang? 11 dengan saya ya. Jadi kalau 1 orang tampil, 10 orang yang mencoba memberi masukan, memperbaiki. Ya. Jadi dianalisis kembali itu. Jangan dikira kalau sudah selesai karena sudah dikirim, maka selesai tanggung jawab. Tanggung jawab yang sesungguhnya adalah pada saat seminar. Makanya coba diamati kembali, dicermati lebih cermat, secermat-cermatnya, penempatan nilai dengan tahapan. Jadi, sekali lagi saya mau ingin tahu, yang dimasukkan nilai itu di mana? Di tahapan, Pak. Nah, di tahapan. Nah, setiap kegiatan melahirkan minimal berapa tahapan? 3. Ya, coba cek itu. Karena itu minimal 3. Jadi kalau ingin mendapatkan nilai maksimal, ya paling sedikit 4 atau 5, paling sedikit. Kalau 3, sudah ada nilainya, tapi nilai terendah. Kalau di bawah 3, sudah pasti anjlok. Standarnya itu 71. Berarti kalau ada nanti teman-teman yang menyusun tahapan kurang dari 3, berarti di bawah 71. Di bawah standar. Orang lulus itu 71. 71 dia baru lulus. Kalau kurang dari 3, teman-teman sudah harus paham. Makanya kalau meletakkan
meletakkan kegiatan, yakini dia bahwa ini kegiatan besar sehingga melahirkan tahapan. Ya. Jadi jangan meletakkan kegiatannya apa ini? Anu Pak, membuat undangan. Nah, tahapannya bagaimana? Nah, kalau melaksanakan rapat, itu kan kegiatan besar. Maka tahapannya salah satunya membuat undangan. Menyiapkan bahan rapat, menyiapkan tempat, melaksanakan. Kemudian terakhir itu mendokumentasikan hasil rapat atau notulen rapat. Jadi ada 5 pekerjaan di situ. Ada 5 tahapan. Jadi hati-hati meletakkan kegiatan. Karena kegiatan itu melahirkan tahapan. Jangan kegiatan kecil, kemudian bingung sendiri mencari tahapan. Gimana caranya? Nah, kalau Bapak dan Ibu bingung mencari tahapan, itu artinya kegiatannya kecil. Kegiatan itu cocoknya jadi tahapan, bukan di kegiatan posisinya. Di tahapan dia. Baik. Sekarang saya beri kesempatan seluas-luasnya, mulai dari pertemuan pertama yang 2 nilai itu sampai dengan ini, yang mana yang tidak jelas. Silakan. Belum. Ini pertemuan terakhir ini. Ini pertemuan terakhir kita bulatkan, baru masuk pada kembali saja. Terus, ya sudah. Ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Ini materinya akan tergesa-gesain karena masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Ada yang perlu dipertanyakan? Halo Pak. Coba kasih lanjut kata poin-poinnya. Lanjut. Terus habis. Habis, Pak. Oh, habis ya. Oh ya. Lanjut. Kembali. Ya. Ke tugas individu. Ya. Penerapan dan analisis nilai dasar etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Ada masalah di situ? Tidak ada? Teman-teman sudah ada yang buat dalam bentuk tabel? Sudah, Pak. Kita Ya, buat. tabelnya apa? Nilai, indikator, pekerjaan, kemudian apa lagi? Boleh saya kasih lihat contohnya, Pak? Coba. Ya, stop screening. Coba ganti. Ya. Tunggu dulu, Pak. Saya cari saya punya. Nah, seperti ini saya punya, Pak. Ya. Ini nomor kegiatan, tahapan kegiatan. Ya, stop. Ini salah satu contoh saja. Ini hanya satu di atas ini saya koreksi karena nanti ada umpan baliknya. Meminta dukungan kepada pimpinan. Itu kegiatan. Tahapannya berkonsultasi. Nah, ini kan sangat tidak. Saya sering sekali menemukan yang begini. Minta dukungan kegiatannya. Apa bedanya mencatat arahan dengan berkonsultasi? Jadi ini terkesan mengada-ada. Kesannya seperti itu. Kenapa ini jadi bingung dia? Karena ini meminta dukungan ini output. Output ini, makanya terbalik-balik.
Kalau menghadap mentor, outputnya dukungan. Outputnya dukungan. Kan ada di pikiran kita, untuk apa saya pikirin kepala sekolah? Apa sih maksudnya saya ke sana? Pasti meminta dukungan. Kita berkonsultasi itu untuk mendapatkan dukungan. Itu output. Nah, bedakan lagi nanti output dengan bukti fisik. Jadi harusnya kegiatannya persiapan. Oh iya Pak ya. Persiapan. Sehingga tahapannya satu, supaya jelas targetnya, siapkan dulu bahan sebelum menghadap. Menyiapkan bahan untuk menghadap. Supaya ada kejelasan target. Gitu. Yang kedua, menghadap. Yang ketiga, boleh disampaikan dengan teman-teman sejawat. Ini hasil saya menghargai kepala sekolah, beliau sangat mendukung ini. Akhirnya kita ingin melihat pendapatnya orang lain. Supaya nanti ada nilai partisipatif. Mengajak orang lain itu bersama-sama. Ini nanti kita umpan balik hari berikutnya. Nah, sekarang coba saya lihat. Ini berangkat, apa isunya ditangani? Apa isunya? Oh isunya tunggu dulu Pak, saya bukakan yang Ini kita belum periksa ke bawah ya, baru satu kita periksa ini. iya Pak, nanti diperbaiki lagi Pak. Ya, masih banyak waktu. Iya. Saya sampaikan dengan coba redaksinya Ibu ya. Komitmen mutu ketika berkonsultasi kepada pimpinan saya menyampaikan. Nah ini Pak isunya. Mudah-mudahan cukup nanti waktu untuk umpan balik 10 orang hari Rabu. Mudah-mudahan cukup waktu. Iya, Pak. Isu kurangnya Kedisiplinan. gagasannya. Jadi kalau gagasan ini layanan bimbingan kelompok itu sudah gagasannya, tidak usah terlalu panjang itu. Oh iya Harus Pak. kita tebal, karena itu intinya. Iya. Jadi ini kalau gagasan yang Ibu tulis ini cocoknya jadi judul dia itu. Oh Peningkatan disiplin siswa mengumpulkan tugas MIPA. Kalau hanya ditanya gagasan, ya itu saja. layanan bimbingan kelompok. Membangun layanan bimbingan kelompok. Kemudian 3 isu yang lain di mana saya lihat? 3 isu yang jangan lupa. Iya. Ada juga Pak tuh. Kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan. Ibu bisa jelaskan dulu sedikit gagasan ini? Maksudnya Ibu kelompok bimbingan layanan itu maksudnya bagaimana? Bikin kayak bikin kelompok antar siswa Pak. Jadi kayak dicampur antara yang yang kita pikir punya kemampuan lebih sama yang tidak. Jadi kita campur kita campur jadi satu Pak. Jadi yang pintar yang bisa membantu temannya yang kurang mampu Pak. Begitu. Di satu kelas berapa kelompok nantinya? Rencananya Pak saya mau bikin kan siswa yang di kelas 7 ini hanya ada 15. Jadi mungkin 3 kelompok 5 orang Pak. Jadi rencananya begitu 5 orang. Jadi kayak misal yang di satu kelompok itu ada yang punya kemampuan lebih sedikit dalam membantu teman-teman. Jadi tetap juga kita sebagai guru membantu proses penjelasannya Pak, begitu. Kok sedikit sekali siswanya cuma 15 ya? Iya Pak, 15. Itu yang paling banyak Pak. Kelas 1-nya yang paling banyak. Itu kelas 7-nya itu yang 15 itu ya? Iya Pak, kelas 7-nya. Kelas 2-nya cuma 8 atau 9 kalau tidak salah Pak. Oh, kelas 7 ini maksudnya kelas 1? Iya, kelas 1.
Oh iya ya. Kalau dia lintas kelas 1 dan kelas 2 nggak bisa menyalahi. Bisa juga Pak, karena sedikit juga siswanya, jadi kemungkinan Nah, bisa. mendingan begitu. Jadi sudah kelompok bimbingan IPA sudah sudah lintas kelas dia. Oh ya Pak, insya Allah bisa. Nah, pekerjaannya sedikit lebih berat. Masa 30 hari hanya mengurus yang 15 itu. Hanya Iya ya Pak, ya. tidak menantang. Jadi kelompok lintas kelas. Oh ya Pak, berarti kelompok lintas kelas. Lintas kelas. Oke. Sudah, saya kira yang lain sudah cukup ini. Cukup, sudah ada bayangan, sudah bisa diumpan balik. Ya, pembenahan. Ya, pembenahan rancangan. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Ada sedikit kesalahan teknis kemarin waktu saya mengumpulkan tugas. Saya salah tempat kumpulnya. Lantas? Itu bagaimana Pak ya? Kemarin kan harusnya dikumpul di tugas nomor 3, tapi saya kumpul di tugas nomor 2 ya, nomor 2. Terus saya masukkan lagi di tugas nomor 3. Nah, saya ini sampai hari ini belum pernah saya coba mengakses Klopjar itu. Makanya saya minta tolong dengan saya tidak sempat ke kantor sudah berapa hari. Jadi begini, saya kalau secara teknis saya tidak bisa menjelaskan itu. Tetapi saya pikir tidak terlalu salah karena dia kan masih satu rumpun itu. Salah itu menurut saya ya. Baik Pak. Apalagi ini barang baru. Semua ini kucar-kacir ini. Bukan cuma di kelompok ini, ya, semua jadi makanya kemarin ada yang disuruh ikut apa itu, melihat daerah lain yang sudah selesai melaksanakan. Kita belajar bagaimana cara mereka mengintegrasikan semua angkatan yang begitu banyak. Jadi kalau itu secara teknis nggak bisa saya jelaskan. Tapi menurut dugaan saya, karena dia masih satu rumpun dengan tugas yang lain, hanya peletakannya saja yang diperbaiki, tidak terlalu prinsip kesalahannya. Baik Pak. Sambil menunggu kita bergabung ke room lebih besar, ruangan besar. Ada yang lain? Sudah tidak ada yang lain? Nanti rancangan tabelnya itu di bahasa anunya dirasionalkan. Jadi kira-kira sendiri yang mana bagus kegiatan, yang mana tahapan. Baru harus jeli meletakkan output. Ya. Ada memang yang cuma dibalik. Biasa orang begini melaksanakan rapat, outputnya terlaksananya rapat. Anda bukan terlaksananya rapat outputnya. Kalau Anda rapat itu, bayangkan kalau kita rapat ini apa tujuan akhirnya? Tujuan akhir itu adalah output. Tujuan akhirnya adalah supaya ada kesamaan pendapat. Berarti outputnya terbangunnya kesamaan pendapat. Jadi pintar-pintar kita melihat seperti tadi menghadap mentor. Apa sih yang dipikirannya Bapak dan Ibu ketika menghadap mentor? Pasti meminta dukungan. Baik, kita berpisah ya. Ya Baik Pak. Pak, makasih. Makasih Pak. Ketemu lagi ya. Iya Pak. 9.45 Pak Afgan, boleh ya? Siap Bu, siap. Lambat tadi masuk. Masukkan saya di kamarku. Oke, sebentar ya Bu. Oke Pak Ikram. Iya Pak. Tolong buatkan satu room itu Ibu Agus dan kelompok Jangan Afgan. Jangan. Biarin aja, biarin. Terlambat saya Pak De, saya pikir tidak ada jadwal. Sembarangan. Enggak, saya pikir saya fokus di jam 9.45, ternyata ada di jadi 71. Oke. Siap Bu. Oke, thank you anak ganteng. Kalau orang ganteng di BPSDM memang. Aduh. Maut itu Kak. Iya Bu, iya Pak Bahru. Sama kasusnya dengan Ibu Agus. Saya pikir tadi saya mau 945. Nah itu. Oh iya. Tapi begini, kalau tidak berkonsekuensi dengan Pak Saidin, sudahlah.
Bulan 30 Nah, Pak. Jadi kesimpulannya Pak Bahrut mau dibuatkan room juga atau tidak ini Pak? Ya, buatkan room biar cuma 15 menit. Iya. Oke, Pak Ikram. Kan kita Pak Ikram, ajarkan tidak Siap, boleh Pak. korupsi kan. tolong buatkan Pak Muter 2 itu. room untuk Pak Oke, silakan Pak Bahrul Ikram. sama Ibu Agus. Oke, Bapak Ibu sekalian tunggu iya Bu. Yang lain Pak- menunggu. Kasih Iya. room kecil. Room kecil itu maksudnya kamar kecil. Kamar kecil ya. Benar. Ayo dong Ikram, cepet dong Iya, iya, waktunya Bu. jalan Ikram. Jangan. Afgan. Oke. Saya pamit dulu ya Afgan ya karena nyiapin Oh, iya. untuk yang Oh, iya, 945 ya. Ya, Oke, makasih. terima Bapak. kasih ya. Terima kasih. Oke. Kecuali memang sudah tidak bisa lagi diatur. Karena tadi itu murni karena saya sudah lihat jadwal tadi malam, saya lihat 945. Ternyata bukan 945 itu saya masuk di 945 hari Sabtu. Saya masuk di angkatan 68. Jadi mohon maaf. Jadi sekali kita manfaatkan waktu ini 15 menit saja. 15 menit dari sekarang. Coba kata yang tadi itu, Ibu. Pak, masih di room utama ini. Saya juga belum masuk. Oh, masih di Ada rumah sudah utama ini. join. Oh. Jadi coba satu saja contoh. Kalau ada yang lain yang merasa lebih bagus, silakan ditampilkan satu saja. Saya tunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya Pak presenting. Langsung saja. Share screen saja. Nah, tabel, ya. Oh ya, isunya dulu. Pertama, siapa punya ini? Saya Pak Resvidora. Coba naikkan. Ibu Revi ya. Ya Pak. Revi. Oke. Isu yang diangkat kurangnya gerakan literasi di sekolah. Peningkatan gerakan literasi. Ujung dari gerakan literasi itu apa? Jadi di sekolah saya itu hampir belum ada ya gerakan khusus untuk mengajak siswa meningkatkan literasinya. Ya, maksud saya hasil akhir dari gerakan literasi itu apa? Hasilnya diharapkan itu siswa ada kegiatan untuk mengembangkan literasinya. Kan kalau kegiatan literasi kan kegiatan menambah wawasan seperti membaca, ada literasi digital, literasi agama dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Ya, kita kan ingin memperbaiki hasil akhirnya. Makanya Ya, saya Pak. bertanya, kalau berjalan gerak literasi itu hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya itu diorientasinya kepada siswa. Artinya siswa nanti punya kegiatan literasinya sendiri. Jadi begini, isunya ini rendahnya kemampuan literasi siswa. Iya. Jadi kemampuan literasi yang rendah itu yang mendorong lahirnya gerakan itu. Iya, Pak. Jadi itu dulu dirasionalkan. Jadi bukan kurang gerakan. Kurangnya Rendahnya kemampuan literasi siswa. Kan Ibu penjelasan singkatnya Ibu tadi saya menangkapnya begitu. ya. Rendahnya kemampuan literasi siswa. Supaya bisa keluar dari persoalan itu bikin gerakan literasi. Itu baru nyambung ya. Ini penting ini Bapak Ibu. Penting untuk mencocokkan ketepatan isu dengan alat. Seberapa tepat itu alat menyelesaikan isu. Kan isunya rendah kemampuan literasi siswa. Bukan siswa literasi siswa. Literasi siswa.
Sudah disingkat saja itu di SLTP titik-titik atau di mana Ibu? Siswa di Satap ya, sudah. Sip. Jadi ini kan sudah kena dia, sudah connect. Sudah connect dia. Jadi sasaran tembaknya itu kemampuan literasi. Alat yang digunakan gerakan literasi. Jadi ini dulu dipaham betul ini. Ada ketepatan antara isu dan gagasan. Artinya kalau di dunia medis ada ketepatan antara penyebab gejala dengan resep. Tepat dia. Ini yang pertama kita mau lihat. Oke, sekarang sudah. Jadi judulnya apa ini? Apa judulnya? Peningkatan gerakan literasi melalui kegiatan pojok baca. Nah, dirubah. Jadi peningkatan kemampuan literasi siswa melalui pojok baca. Nah, pojok bacanya bagaimana nanti nih? Jadi modelnya itu Pak, di setiap kelas itu ada pojok baca, tempat siswa untuk berliterasi. Peningkatan, kalau ini kan gagasan, jadi memang sering kesalahan itu karena mungkin orang lihat produk-produk lama, selalu begitu. Gagasan itu judul dia taruh. Sebenarnya gagasan itu singkat saja. Rendahnya kemampuan siswa, rendahnya kemampuan literasi siswa, maka lahirlah gagasan gerakan literasi, gerakan literasi, tidak usah peningkatan kemampuan, ya gerakan literasi siswa, gerakan literasi siswa dalam bentuk pojok baca. Pojok baca ini Bu masih berdiskusi lagi kita. Kalau pojok baca yang ada di masing-masing kelas itu, apakah itu barang baru? Karena gagasan itu harus ada kebaruan. Yang dituntut kebaruan itu di inovasinya. Karena gagasan itu inovasi. Iya Pak, sebenarnya pojok baca itu bukan barang baru, artinya di sekolah lain itu sudah pernah melakukan. Tapi di sekolah saya belum pernah ada. Kira-kira kalau mau bikin di sekolah itu, apa ditambah yang baru di situ bagus? Tetap pojok baca, tetapi ada yang ditambah. Apanya mau ditambah? Supaya ada kebaruan. Ini yang dimaksud dengan inovasi. Kita ya, Pak, masih dipikirkan. Misalnya kalau di tempat lain pojok bacanya konvensional, biasa aja letakkan buku, tapi Ibu sudah berbasis digital. Ini kan berarti ada yang baru. Pojok baca berbasis digital. Baru ada ketambahan. Atau Ibu bikin pojok baca di kantin. Itu baru. Bukan di kelas. Kalau di kelas itu anak-anak karena rutinitasnya memang di kelas, selalu pikirannya keluar dari kelas. Suasananya kan tidak berubah kalau di kelas. Pojok baca. Begitu istirahat, berhamburan dia lari. Lebih baik kita berpikir, kita jebak di mana dia ini. Di mana mereka sering berkumpul-kumpul. Oh, ternyata di tempat parkir. Bikin pojok baca di situ. Di tempat parkir. Itu baru inovatif. Jadi ada yang baru, ada yang aneh-aneh. Harus ada yang baru. Kalau hanya bikin pojok baca di ruang kelas, saya kira saya sudah sering juga mendampingi teman-teman laser yang guru membuat ini. Sudah 3 tahun terakhir sering orang buat. Tapi selalu saya minta, coba pikirkan yang lain. Supaya ada kebaruan. Terserah mau basis literasi atau cari tempat yang lain. Dengan alasan yang rasional. Kenapa ditempatkan di tempat parkir? Sesuai dengan pengalaman saya, sudah 6 bulan saya mengajar, cenderung siswa itu kalau tidak ada kegiatan, waktu istirahat, mereka berkumpul di tempat parkir. Atau di kantin, atau di mana. Jadi rata, pojok bacanya buat di situ. Dengan suasana tamannya sekalian. Itu baru berkontribusi nyata itu.
merubah keadaan di sekolah. Kalau hanya pojok baca di kelas, yakin saja itu rutinitasnya anak-anak tetap di kelas tanpa ada suasana baru. Maka tidak memberi efek yang signifikan. Jadi kalau ibu mendapat nilai yang lebih tinggi, jangan sekedar pojok baca di dalam kelas. Tetapi kalau kemampuan ibu hanya sampai di situ, ya silakan. Silakan. Tidak ada masalah. Artinya kita sudah bisa membayangkan nilainya. Sudah terbayang nilainya. Karena dipaksakan mau diketemukan yang baru. Apa yang baru di situ? Kalau sampai di sini gerakan literasi siswa dalam bentuk pojok baca, terus terang saya mau katakan belum ada yang baru. Kalau Pak Bambang penilainya, Pak Bambang itu orang inovasi. Kalau dia yang menguji, ini tidak lolos inovasinya. Tetapi ada nilainya, ada. Mana Ibu Anu tadi? Ibu Resi sama dengan alasannya silakan. Iya Pak. Jadi bagaimana? Saya berpikirnya bikin di kelas karena di kondisi sekolah saya itu Pak belum terlalu banyak gedungnya, cuma ada 3 gedung. Terus kantin tidak ada kantin yang tetap. Sama dengan tempat parkir. Nah, kalau misalnya diletakkan di luar, itu kemungkinan akan cepat rusak. Gitu. Nah, ini kan kita menggunakannya 30 hari. Kalau memang permanen. Kalau tetap di kelas, kalau tetap diadakan di kelas, saya setuju saja. Cuman perlu saya ingatkan Ibu, nilai inovasinya sangat rendah karena tidak ada yang baru. Ya, baik Pak. Tidak ada kebaruan di situ. Tidak ditemukan kebaruan. Sementara inovasi itu tuntutannya harus ada yang baru. Yang membedakan dengan di tempat lain. Oh, kalau di tempat lain Pak di kelas. Saya punya di luar kelas. Di tempat lain itu manual. Saya punya berbasis digital. Nah itu yang membedakan. Yang begitu itu. Jadi ini bukan cuma untuk Ibu Resi. Tetapi untuk semua. Berpikirlah sekarang untuk menciptakan hal-hal yang kreatif. Jadi begitu ya. Oke, kita lanjut. Lanjut di tabelnya. Itu baru menyesuaikan isu dengan gagasan. Belum kita periksa tabel. Menyusun rancangan aktualisasi. Oke. Oh, enggak usah masuk lagi ini, Ibu. Sudah lewat. Kan sudah lewat. Sudah diidentifikasi isunya. Sudah ada isunya, sudah ada gagasannya. Maka pekerjaan ini tidak perlu lagi. Langsung saya di bawah, Pak. Coba melakukan konsultasi dengan mentor. 1, ayo coba. Terus mencatat, merevisi, menyiapkan hasil revisi. Mencatat, merevisi rancangan. Jadi bagaimana caranya ini? Melakukan konsultasi dengan mentor. Mencatat itu tidak perlu dimasukkan. Kemudian merevisi rancangan. Seakan-akan kita sudah tahu bahwa rancangan ini nanti salah. Berarti targetnya tidak jelas. Jadi saya sarankan melakukan tahap persiapan atau persiapan pelaksanaan kegiatan. Sehingga kegiatannya menghadap mentor. Itu baru logis. Jadi bikinlah, jadi situ tahap persiapan. Tahap persiapan itu. Jadi itu nomor 1, tahap persiapan. Oke. Tahap persiapan. Yang ini ya itu. Yang penting Ibu sudah tahu maksud saya. Oke. 1, menyiapkan bahan menghadap mentor. Jadi kegiatannya menyiapkan bahan menghadap mentor. Yang kedua, menghadap sudah. Anda sudah ada bahannya, menghadap sudah. Hadap. Hadap. Ada mentor. Habis itu lakukan pendalaman, mendalami hasil diskusi, mendalami petunjuk mentor.
dipahami betul dia apa masukan-masukan dari beliau. Nah, sudah selesai. Hapus yang lain, sudah 3 itu terpenuhi, sudah syarat minimal. Begitu seterusnya, analis baik-baik itu yang tahap ketiga apa. Ya, kira-kira itu saja contohnya. Yang semua nanti ini apa yang saya sampaikan ini bukan cuma untuk Ibu Desi, Ibu siapa tadi? Ibu Desi ya? Resti, Pak. Hah? Resti. Ibu Resti, bukan cuma untuk Ibu, semua untuk peserta. Coba direview kembali itu yang sudah disusun itu, yang sudah dimasukkan ke klub jar itu, coba dirasionalkan. Sebenarnya sederhana saja, kita berpikir rasional saja. Dan coba itu agak penting sekali itu yang salah satu poin penting, ketepatan resep dengan keluhannya orang, penyakitnya orang, tepat. Jadi isu dengan gagasan, kasih connect betul itu, pikir berulang-ulang, betulkah sudah ini? Nah, ketika Anda mencantumkan gagasan, cukup menyebut gagasannya saja disebut di situ. Gagasannya membangun pojok baca, kalau ada embel-embelnya tambah. Membangun pojok baca berbasis literasi. Itu saja. Membangun pojok baca berbasis digital, nah, misalnya. Atau membangun pojok baca, apalagi di situ. Kalau hanya pojok baca saja, tanpa ada tambahan-tambahan, ya saya katakan tadi boleh saja, tetapi sudah hampir bisa dipastikan minim kebaruan. Saya kira itu saja. Silakan dihubungi Pak Afgan ya. Pak Afgan, kita kembali saja. Ada yang bisa berhubungan dengan Pak Afgan? Pak ada? Karena saya mau masuk ke Sigi, ke Angkatan 68. Boleh Ibu? Boleh kita minta di ruang besar, kita mau balik sudah? Ya, oke. Siap.